Betul, pokoknya yang pasti selalu berikan positive vibes ya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk di-like pastinya live streamnya sebagai bentuk dukungan kalian. Bentuk apresiasi kalian. Mana tahu kan semakin banyak lagi turnamen-turnamennya. Terbukti loh. Terbukti. Terbukti. Sangat. Lihat aja di tahun ini begitu padat event-event PUBG Mobile. Sampai kalian udah Wah. bingung. Mau nonton yang mana? Kuotanya mau dipakai buat yang mana nih? Betul Gitu kan. sekali. Oke, tentunya maksimalkan kuota yang kalian punya untuk mendukung Indonesia di 3 game terakhir di hari ini. Jadi langsung saja kita kembali lagi menuju ke Sunhawk untuk game yang ketiga. Yes, this is it. Sunhawk. Apakah Sunhawk kali ini akan menjadi Sunhawk yang biasa, Sunhill atau Wow. Sun HBD? Karena dari kemarin itu kita lihat semuanya. Atau Sunbar. Hah? Sunhawk Barbar. Kalau gue suruh milih ya, Sunhill, Sunbar, sama Sun HBD, gue mendingan Sunbar, Sunhawk Barbar. Gitu. Sunhawk kerat. Sunhawk kerat kayak Sunhawk yang terjadi di hari pertama Super Weekend pertama. Itu barbar banget karena kan Sunhawk itu pertama kalinya dimainkan di SEA. Itu Super Weekend mungkin kali ya. Jadi barbar. Karena pertama kali Sunhawk ya. Yang kita ngelihat beberapa kali pertemuan di Paradise antara The Xavier sama GD, terus kita ngelihat beberapa checkpoint lagi yang tubrukan dan kali ini apakah GD mendapatkan tempat yang enak karena beberapa kali GD pindah drop zone mereka selalu bertemu dengan tim-tim lain. Bahkan kali ini lihat GD cukup dekat Booms dan juga satu pemain dari RRQ yaitu Nerpeko. Ini zonanya patternnya mirip sama kemarin sih. Mirip kemarin ke arah kiri. Jadi 2 kali ke kiri tapi yang pertama ke Camp Alpha. Yang pertama itu ke bagian Camp Charlie. Yang kedua itu ke bagian Camp Alpha. Dan kali ini sudah ada pertemuan langsung Capone. saja. Buki dengan Capone di belakang my sana God. ter-takedown dengan sangat mudah. Easy peasy lah ya pastinya karena Capone tidak berdaya. Belum punya apa-apa, belum punya bekal juga. Dan menjadi poin yang enak banget buat Axis. Axis ini stabil banget sih. Dia bisa gue bilang dia kayak kalau di liga mainnya bagus banget gitu. Ya, ada 2 tim yang agak bonyok. BN kehilangan 1 pemain tapi mereka mendapatkan 1 pemain dari tim NFT. Berarti hilang 1 tambah 1 juga untuk poin elimination yang mereka kumpulkan saat ini. Alright. Tidak ada counter yang dilakukan oleh Kapun dari BN karena tadi belum sempat untuk melakukan looting. Jadi poin pertama untuk Axis dan juga poin pertama lah untuk BN karena mereka berhasil nge-spot 1 pemain dari NFT. Mungkin tadi nggak ada weapon juga dari pemain dari NFT makanya bisa ke pick off oleh 1 pemain dari BN. Ya, jadi bertemu di bagian scrapping juga ya. Dan yang menarik adalah kampung kosong. Padahal kemarin sempat ada pertemuan di area kampung, tapi kali ini dihindari untuk kota kampungnya itu sendiri. Sementara Axis yang masih terpisah cukup jauh. Dan kalau kita ngomongin Axis, Sunhawk, selalu gue teringat dan terngiang-ngiang dengan tuh? kacang susu. Wow, dengan perform seorang kacang susu yang Kacang melakukan susu. healing, tapi movementnya juga sedikit demi sedikit menuju ke bagian dalam dari zona berikutnya. Ya, karena kata nenek gue sedikit Wah. demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak nabung. Susah bawa nenek. Nggak bisa di counter. Alright, kita lihat GD kali ini di mana Satar nge-spot keberadaan dari tim RRQ. Ada Mort yang sudah mulai mendapatkan tembakan dari seorang Satar. Belum ada follow up untuk GD dan juga tim RRQ. Kali ini Mort kembali mundur ke arah belakang mengamankan posisinya dan Satar benar-benar ngepres ke arah Mort. Ini bisa aja mengambil healing item yang sudah di-looting oleh seorang Mort. Ini yang nggak ingin kita lihat tapi sportivitas harus tetap dijaga untuk semua tim yang bertanding. Tidak ada yang namanya gono gini yang negatif-negatif, pokoknya harus saling hajar kalau misalkan saling bertemu. Ya, mau tidak mau ya. Dan Mort pun yang lagi berusaha untuk berenang ke arah temannya. Tolong, masih aja ditembakin juga. Dan Satar mencari informasi dengan menyelam, berusaha untuk mendapatkan vision. Tapi Mort sudah terlalu jauh dan mungkin Satar akan kembali naik ke daratan. Mort, di mana dia semakin menjauh, dia ke asasi harusnya nyampe sih. Nih barat Satar tuh kayak semakin ku kejar, semakin kau jauh. Gila tua banget ya lagu lo Jel. Alright. Lah tapi lo tahu berarti lo tua. Enggak, gue cuma ngikutin irama lu. Enggak bisa. Gue tuh sebagai partner yang baik untuk nge-cast ya kan. Alhamdulillah, Ya kan? dimengerti. Lu nyanyi, gue nyanyi gitu. Oke, siap. Oke. Lu joget, gue joget. Oke, siap. Wow, sangat membantu, sangat kooperatif ya. Iya, gila. Sis Jelly ini. Bener Pantes banget. Raka suka. Alright. Kali ini dari GD ini kalau nggak salah posisinya di kepulauan sekitar Docks. Dan tadi Mort nyebrang ke sekitarnya Bantai. Berarti itu terjadi di bagian selatan, cukup selatan dari Sunhawk kali ini. Sementara Eagle Sport yang punya kontrol area di kepulauan Alpha tadi kalau nggak salah Circle
banyak banget masuknya ke arah Kepulauan Alpha, berarti choke point seperti jembatan atau ke pinggir-pinggir sungai ini bakal dijaga oleh beberapa tim yang punya setup dan timing rotasi lebih cepat dibandingkan tim lain. Ya, harusnya mereka akan mengambil area pertemuan seperti itu, seperti di jembatan dan juga gua rasa bakal ada penjagaan-penjagaan juga di bagian pinggiran-pinggiran tebing Heeh. seperti biasanya dan pasti banyak sekali tim juga yang bakal berlomba-lomba juga untuk bergerak masuk ke arah Pulau Alpha seperti yang terjadi kemarin juga karena banyak sekali rotasi cepat yang terjadi di hari ini. Seperti tadi di Wrangel juga demikian, begitu cepat tim masuk ke arah Pulau Snov-Snovka. Dan kalau ngomongin Sanok ya, Heeh. cenderung dari drop zone itu mereka selalu melakukan split. Jadi ketika turun mereka pasti berpisah berjauhan, makanya tadi kayak penculikan-penculikan contohnya tadi Axis bertemu dengan BN terjadi begitu Betul. saja. Karena tiba-tiba di satu rumah yang sama-sama mereka pengen ketemu bentrok. Kayaknya Sanuk dari game pertama tadi juga banyak banget culik-culik di awal deh, di mana RRQ kehilangan Peko di awal, terus sekarang dari NFT yang kehilangan satu pemain mereka di awal Mhm. dan ini tim yang benar-benar lagi step up untuk di minggu ini adalah tim Onyx. Onyx. Mereka bermain dengan gaya yang benar-benar berbeda dibandingkan apa yang mereka lakukan di minggu pertama. Bertemu dengan Yangon Galacticos di mana Yangon benar-benar membutuhkan sebuah setup yang miss dari seorang GZ dan menerima damage yang begitu dalam. Kali ini trade talk pun terjadi, 1-1 jarak mereka begitu berdekatan dan dari angle kiri ternyata masih bisa mendapatkan ke arah one sec dan smoke terpop out untuk menyelamatkan seorang GZ kali ini. Ya, dan masih ada usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Sementara waktu Sky Onyx sudah mulai spot ke arah depan. Ada Wansek di depan sana berada di belakang batu. Lemparan granat hampir masuk. Tapi Wansek bakal memasak granatnya yang kedua menuju ke arah Onyx. Akankah matang dan tepat sasaran? Karena player-player dari Onyx Sembai dengan kawan-kawan sudah mulai maju. Nampaknya menerima damage yang begitu dalam. Dan balasan peluru terus-menerus dilakukan oleh kedua tim ini. Betul, tapi one sec sebenarnya posisinya enak banget. Yang nggak enak sebenarnya setup dari Onyx karena mereka tidak memiliki banyak obstacle kali ini. Ada yang melakukan split kanan dan juga kiri. Pohon sudah mulai dimainkan, ada granat yang sudah mulai dimasak, akan dilemparkan begitu ke arah one sec. Ternyata Molotov ini dilemparkan namun one sec masih bisa berdiri kokoh dan di-push begitu aja. Close combat yang kalah, one sec pun tumbang bahkan langsung dipulangkan begitu ke arah lobby. Kali ini masih ada setup yang bakal diberikan front shoot, mengamankan sebuah posisi cukup dekat menghadapi dua pemain dan berhasil mendapatkan satu. Bahkan berhasil mendapatkan dua front shoot respon begitu cepat dari seorang Tamyo. Hanya menyisakan last man standing dan rata. First Clan join the fight dari bagian lower ground. Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my god. Ada sebuah bantuan dari bagian bawah Face Clan menyelamatkan posisi dari Yangon Galacticos yang melakukan fight di arah high ground. Gila-gila, lagi dan lagi. Habis chicken, terbit tusun. Oke, masih ada jinx ya? Iya, habis berada di atas, sekarang tiba-tiba di bawah. Hidup seperti roda ya. Betul sekali. Makanya gimana caranya biar rodanya nggak berputar di atas aja gitu. Ya nggak usah diputer udah. Ibarat sepeda jangan lo goes kalau bannya nggak pengen muter-muter Ya ya. udah, lo Tapi rem lo bakal aja stuck gitu. di situ aja. Nah itu dia. Hidup tuh butuh pergerakan, jangan hanya diem di tempat. Ketika dikecewakan, move on untuk mencari hal yang lebih baik. Ya, jangan diam aja karena nanti diam 1000 bahasa. Ya cuma diem doang sih. Aku pengen ya Tuhan berikan aku jodoh tapi diem di rumah mulu nggak bakal ketemu. Langit, Langit. aku ingin di rumah aja. Turunkan hujan, uang yang banyak. Dan juga jodoh. Wah itu yang lagi ngetren sekarang ya. Berdoa pada langit. Tiba-tiba ada badai datang. Alright. Ini dia statistik dari seorang Asa. Di mana tadi Asa di game pertama Sanok benar-benar ngasih perlawanan yang bagus banget. Ngasih impact yang bagus untuk pergerakan demi pergerakan yang dibangun oleh tim RRQ. Di mana dia memberikan 4 assist, 5 total rescue dan juga 20 kontribusi untuk tim RRQ. Ini data yang cukup bagus juga buat Asa, tapi ini statistik yang menurut gue belum maksimal, potensi yang belum terlalu maksimal dari seorang Asa untuk di babak PMPLC Championship Season 4. Berbeda dengan statistik yang diberikan Asa kepada RRQ di PMPL Indonesia. Jelas, tapi seenggaknya tadi di match kedua gue udah melihat Asa setelan PMPL ID. Alright. Udah ada perkembangan lah ya, udah ada beberapa step up juga dan tadi sempat dibahas juga sama Aldo G. Berarti ini adalah kali pertama Asa untuk berlaga di SEA. Jadi kayak pengalaman pertama, first experience wajar banget kalau misalnya mungkin agak sedikit grogi Betul. atau ada beberapa tekanan-tekanan pressuring dan bagaimana caranya Asa bisa menghadapi challenge tersebut. Namun kali ini di bagian cave atau gua di bagian selatan, tim Secret yang sudah melakukan setup terlebih dahulu mungkin akan bertemu dengan Genesis Dogma. Sudah ada beberapa lemparan granat menuju ke arah depan, tapi mungkin masih belum ada komitmen yang dibangun dari tim Secret itu sendiri. Ya ini kalau nggak salah pertemuan kedua atau ketiga untuk Secret dan juga GD di arah sekitar cave.
Yang seringnya fight sebenarnya kalau kita ngomongin PMPL ID ya di sekitar cave itu RRQ. Terus ada beberapa tim juga seperti Bodo Fight yang biasanya fight di sekitar cave. Tapi ini kalau di PMPL saya, ini pertemuan kedua atau ketiga gitu. Gue lupa antara GD dan juga tim Secret. Dimana kemarin Daybot rotasi dengan begitu barbar menggunakan vehicle yang dipunya oleh Daybotnya sendiri di Sunhawk. Gue lupa untuk Sunhawk di weekdays atau di super weekend gue lupa. Tapi gue ingat ada momen di mana GD bertemu dengan Secret di sekitar cave. Dan kali ini dari GD yang masih melakukan setupnya di sekitar cave. Di mana ada dua pemain mereka yang berada di bagian dalam dari cave-nya. Sementara dua pemain lain bakal melakukan setup di bagian atas dari cave. Dan Secret sudah mulai menyebar, bahkan setup mereka ini setup yang ditujukan untuk memotong pergerakan dari GD. Ya, karena mereka Langsung tahu ya. didepanin loh soalnya. Karena mereka tahu gitu kan, ada orang di belakang, jadi jangan sampai keduluan, lebih baik gue yang gerak ke depan terlebih dahulu. Yep. Dan zonanya kali ini masih agak 50-50 ya. Antara Pulau Alpha ataupun ke Pulau Charlie, dan ternyata Booms yang mengspot terlebih dahulu jumper di belakang sana. Proning shoot dilakukan, tapi jumper masih bisa menghindari juga pergerakannya. Betul. Kalau misalkan Genesis Dogma dengan tim Secret melakukan fight di tempat seperti ini, gue rasa itu akan menjadi kerugian sih. Karena satu sisi mereka belum berada di bagian zonanya juga. Yes. Dan pastinya ketika mereka bergerak masuk, itu bakal ada banyak sekali penjagaan-penjagaan di bagian bibir circle-nya. Ya, ini rugi buat GD dan rugi juga buat Secret. Tapi kalau kita lihat dari tim mana yang akan mendapatkan kerugian lebih besar, itu menurut gue dari GD-nya sendiri. Karena mereka berada di belakang dari Secret. Secret bisa aja terlebih dahulu untuk masuk ke dalam zona dan lagi-lagi bakal memotong rotasi dari GD. Berpindah ke arah lain kali ini di mana NFT yang sudah kehilangan drone untuk di awal-awal tadi. Dan wow, NFT Ramones melihat pergerakan dari arah laut, mungkin dia udah sadar. Pergerakan yang dibangun oleh BN di mana ada Noas di bagian lower groundnya. Spavel sudah menjaga di bagian bibir pantai. Ini Noas gak punya ruang gerak yang banyak. Dia ke bibir pantai ketemu sama Spavel, dia main di pinggir tebing bakal ketemuan sama tim NFT untuk anggota yang lainnya juga. Tapi fight pecah di arah lain di mana satu pemain sudah berhasil diamankan dan Noas tumbang. Tidak ada kesempatan untuk revive karena mereka melakukan fight di bagian perairan tentunya. Dan RRQ bertemu dengan Axis, lemparan granat menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Satu pemain sudah berhasil diamankan, belum ada threat akan terjadi. Bahkan satu pemain dari Axis sudah cukup low HP, bahkan di knockdown begitu saja. Voldemort mendapatkan satu pemain lagi dari Axis, bahkan dua pemain Axis dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi di arah lain Secret berhasil memotong rotasi dari GD Gits. Booms yang menjadi korban pertama dari Secret. Ya, dan Y2K turun sekarang ya. Mereka sudah mulai mengerolling playernya. Ternyata coachnya turun. Oke, ini mulai menarik permainan dari tim Secret. Bahkan mereka menurunkan cadangan playernya. Dan sementara Axis kalau kita lihat Faris dengan kacang susu yang masih tersisa kali ini. Masih cukup berjauhan juga Faris. Dan gue rasa Faris dia cuma bisa bergerak seorang diri. Karena kacang susu gue yakin dia akan ada di belakang untuk melakukan healing. 4 player dari RRQ yang sudah mulai bergerak. Faris nyawanya tergantung nih, apakah nanti RRQ bakal nyisir ke sniper tower ini atau enggak gitu. Harusnya sih dicek, ini angle yang biasanya dicek untuk tim-tim yang bakal push ke arah kompon. Karena seringkali happy seperti itu terjadi di arah sniper tower. Dan di arah lain ternyata Debut berhasil mendapatkan satu, ada pemain dari Secret yang berhasil ditumbangkan. W2K ternyata coach dari tim Secret berhasil diamankan oleh satu pemain dari GD Gits. Dan lihat pergerakan dari RRQ, kalau kita kembali lagi melihat antara RRQ dan juga Axis. Faris ini hati-hati banget, kalau 3 pemain dempet bisa langsung disapu bersih. Jangan terlalu nempel tentunya untuk pemain-pemain dari RRQ ini, gue deg-deg ser banget. Secara jumlah harusnya menang, tapi ini granat dari Faris, di cancel. Tidak jadi dilempar, ready dengan UMP-nya 35 peluru, berarti sudah ada extended. Voldemort, no Peko, Voldemort, Peko, Asa bakal bergerak. Kali ini Voldemort bakal menjadi orang pertama yang nge-push ke bagian sniper tower dan berhasil diamankan. Langsungkah dipulangkan ke arah lobby, namun tidak sempat. Tapi 2 pemain berhasil diamankan, namun backup dari belakang datangnya tepat waktu. Alhamdulillah RRQ tidak kehilangan satupun anggota mereka. Wah gila, itu sport jantung banget asli. Yang nonton kaget, yang main kaget. Casternya juga kaget. Casternya juga kaget gitu kan. Itu benar-benar Habedoy yang sukses kalau misalkan tadi dia berhasil untuk melakukan end. Tapi untung pergerakan atau backup fire dari teman-teman RRQ begitu cepat. Berhasil untuk menyelamatkan 2 punggawanya. Namun ternyata di sisi lain juga ada yang mengagetkan. 2 stops kali ini benar-benar menghentikan pergerakan dari tim Secret di depan sana. Satu persatu playernya dirontokkan begitu saja. Dan masih ada Fredo nampaknya. Dan Kit menggunakan baginya nampaknya akan berusaha menyelamatkan Fredo. Tapi 2 stops gue rasa dia nggak bakalan ngelepas angle shot ke arah depan. Dan dia
gak nyelamatin Fredo, malah dia mundurin aja baginya ke arah belakang. Dan kali ini mereka benar-benar terjepit, tertahan oleh player-player Vampire. Ya gue rasa itu bukan nggak mau nyelamatin sih, tapi ingin nyelamatin baginya dulu. Karena kalau tadi Fredo udah naik, ditembak dari belakang, angle-nya bakal lebih terbuka dari Vampire ke arah tim Secret. Makanya tadi Fredo nggak langsung dibonceng di bagian belakang, tapi lihat dari swipe, itu pergerakannya bukan pergerakan maju ke zona, tapi pergerakan atau ngepres dua pemain Secret yang Naik tersisa bagi. di bagian belakang. Atau mungkin swipe hanya ingin mengamankan bagi untuk rotasi bagi tim Vampire ya. Kayaknya hanya untuk mengamankan baginya doang. 2 elimination sudah dikumpulkan oleh Vampire dan dua-duanya didapatkan dari tim Secret. Ya, dan ini terjadi di area sekitaran Painan. Bahkan Painan ini belum berada di bagian playzone. Playzone begitu menyebalkan. Lihat masih ada zona sungai Yap. yang berada di bagian center playzone. Ini akan membuat tricky banget sih rotasi-rotasi dari keseluruhan tim. Bahkan masih ada chance untuk berpindah ke 3 pulau. V-Gaming kali ini yang kita lihat dia bermain di bagian atas. Ada sedikit high growth advantage yang bisa dimainkan di sekitaran Pulau Alpha. Iya betul. Chua yang sudah memantau ke arah depan, ada MS Chonburi juga di sekitarannya. Dan yang paling enak sih harusnya yang ngamanin jembatan-jembatan sih. Ya apalagi kalau tadi dilihat ada satu tim berwarna abu-abu yaitu For Rivals yang sudah mendapatkan compound, mereka mendapatkan high ground juga, beberapa lakukan perbukitan juga mereka kuasain. Mungkin yang berbahaya buat setup dari For Rivals adalah posisi dari V-Gaming tadi yang ada di bagian perbukitan yang bisa memberikan backstep dari arah high ground ke bagian lower groundnya. Tadi masih masuk nggak sih Ruins untuk circle ini masih masuk? Masih. Ruinsnya masih dikit doang tuh Ya. ujungnya aja. Sedikit masuk untuk arah Ruins, 100 meter pergerakan Vampire untuk menuju ke bagian zona yang ketiga. Dan juga Blue Zone ketiga sudah mulai bergerak Korpai yang akan menjadi penahan untuk pergerakan dari Vampire. To stop nih yang masih berpikir apakah mereka bakal langsung tabrak atau mereka bakal bermain pelan terlebih dahulu. Karena gue yakin area kompon ini udah dipantau sama Face Clan yang terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Tapi sepertinya RRQ mereka bakal close combat, jump shoot dari seorang Voldemort bahkan berhasil mendapatkan satu, namun ada trade talk yang terjadi. Dan di arah lain ternyata backup demi backup diberikan oleh tim RRQ. Masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekan yang terknockdown kali ini. Mereka melakukan split 2-2 untuk RRQ dan Yangon Galacticos. Salah satu tim yang cukup dekat dengan RRQ, bahkan tiba-tiba di bagian kiri Face Clan terpantau dan Tamio yang rotasi tanpa mendapatkan informasi yang begitu jelas menjadi santapan oleh seorang Asa. Yes, benar banget. Ternyata crossfire yang dilakukan oleh RRQ berhasil untuk mengcover keseluruhan member dari timnya sendiri. Di sisi lain, yang masih berada di bagian bukit-bukit Alpha masih dengan tenang. Ada V-Gaming, Tom, kayaknya lagi nyari Jerry. Nggak ada, Jerry nggak ada di situ ya. Betul. Itu, lagi ngetes recoil atau juga bisa jadi. Tapi ternyata Eagle Esport Namshin ini benar-benar menyebalkan sekali yang sudah memantau RRQ. Ternyata terjepit dari kiri dan kanan. Ada YG, ada Face Clan, dan juga ada Eagle Esport yang mengitari RRQ. Ya, dan gua rasa untuk Lord sendiri last man bagi YG nggak bakal bergerak banyak. Tapi ternyata dari Namshin tidak hanya nge-spot keberadaan dari RRQ, mereka juga berhasil nge-spot keberadaan dari Face Clan yang ada di bukit seberang sana, agak jauh sebenarnya dari Eagle Esport. Tapi Namshin memberikan tekanan ke arah Face Clan-nya. Belum ada satu knockdown ataupun poin yang dikumpulkan oleh Namshin dan juga Eagle Esport. Mereka masih bermain santai, belum ada poin elimination yang mereka kumpulkan. Ini jadi PR untuk RRQ kalau zonanya bouncing dari tempat mereka. Itu bakal susah banget sih. Apalagi itu mereka masih berada di bagian pojok-pojok Ruins. Dan this is it. Sudah ke-reveal ya. Circle-nya ternyata masih cukup annoying loh. Ini enak buat For Rivals For sih. Rivals yang paling enak Dan berada. mungkin EVOS enak Jel. EVOS kalau bisa mainin timingnya buat nyebrang ngambil Nyebrang? rumah pinggir sungai. Ini enak buat EVOS. Harusnya ya. Iya. Tapi kita lihatlah apakah nanti EVOS bisa survive atau tidak. Karena kali ini YG pun harus dipulangkan. Ya ini YG udah ngebuang kesempatan yang cukup banyak. Jumlah game yang bisa mereka mainkan tidak terlalu banyak lagi. Mereka itu ada di grup mana sih? YG, ntar gue lihat dulu ya. YG itu di grup C. Di C. grup C. C itu nanti last match-nya di match keempat. Ya, berarti mereka tinggal satu game terakhir nanti ya di game Itu keempat dia. ya. Ya gue rasa YG gak lolos sih ke Super Weekend. Soalnya udah terlalu jauh gap poinnya sampai ke hashtag 16. Ya. Tapi kita lihat lah, siapa tahu ada miracle. Betul. Ya Kalau kan? misalkan mereka game terakhir WBCD dan eliminationnya banyak kan bakal ngebuat mereka punya kesempatan untuk ke Super Weekend yang kedua. Iya. Tapi yang gue harapkan adalah 5 tim Indonesia untuk masuk ke Super Weekend yang kedua. Amin. Itu benar-benar gue harapkan banget sih. Amin. Ya tetap dukung terus pastinya apapun yang terjadi untuk tim Indonesia. Karena Vampire kali ini sudah mulai bergerak. Stone
menuju ke arah rumah milik Beer Eleven. Masih belum sadar ke arah depan. Blue Cat berhasil ditangkap oleh Beer Eleven. Tembakan ke arah depan. Happy birthday to you. Langsung saja mendapatkan seorang Beer Eleven. Wah, tapi numbalin dua pemain Vampire yang lainnya yang terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Yang masih terjebak di bagian belakang dari zonanya. Hampir aja ditumbangin tadi dua pemain dari Vampire. Untungnya backup begitu cepat dilakukan oleh seorang stun. Dan RRQ yang kali ini hanya bertahan dengan 3 pemain mereka karena satu pemain sudah terculik. Mereka sudah mendapatkan 6 elimination yang cukup dekat dengan FaZe Clan. Bahkan FaZe Clan bakal langsung tabrak ke depan sana. Ingin mendapatkan seorang stun. Ada through the smoke dari seorang Vitores masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari Vampire yang berada di sebuah shake. Ya, Stone masih bisa bersembunyi di balik shack tersebut. Namun ternyata di sisi lain, Genesis Dogma Satar. Healernya tertangkap oleh tim lain, tim Secret. Dan ternyata EVOS pun bertemu dengan Infinity. Kayaknya sudah mulai pecah, fight di berbagai sisi. Playzone-nya juga sudah cukup menyakitkan kali ini, menit ke-19. Sementara di bagian bibir circle-nya begitu banyak fight yang terjadi. Eagle Esports ternyata berhasil menangkap seorang Nerpeko dari arah belakang. FaZe Clan pun mungkin sebentar lagi akan melakukan fight sih dengan Vampire. Ya, dan RRQ kembali kehilangan satu pemain mereka di mana Peko dipulangkan ke arah lobby. FaZe Clan dan juga Vampire jarak mereka masih cukup berdekatan dan EVOS dan GD jarak mereka juga tidak terlalu jauh di mana Daybot dan juga Redface tertahan di bagian belakang menjadi support atau pemain terakhir dari kedua tim ini untuk bergerak masuk ke dalam zona. Dan FaZe Clan fight mereka akan kembali pecah lagi. Redface sudah mulai berpindah-pindah tempat dan wow, itu mobilnya siapa ya? Apakah itu mobilnya EVOS atau itu mobilnya GD, tapi Redface tiba-tiba mendapatkan satu pemain yang cukup dekat dengan laser. Mereka masih butuh waktu untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, masih bisa harusnya EVOS melakukan penyeberangan. Masih ada beberapa backup yang dilakukan juga dari arah belakang. Tapi Daybot merangkak seperti seorang impostor. Redface masih belum mendengar ada suara serak dari belakang Daybot. Benar-benar seperti ninja dan ternyata Redface belum menyadari hal tersebut. Masih berada di bagian lower groundnya juga. Dan Redface ternyata sudah bergerak menuju ke arah atas. Namun kameranya harus geser. Ada NFT yang harus fight dengan Eagle Esports. Lemparan dari Ramones menuju ke arah depan. Deadcon. Lah? Loh, itu smoke kah? Bukan, stun grenade. Gue kira itu sebuah granat, tapi lemparan granat dari Namshin. Malah yang mendapatkan Ramones di balik sebuah batu. Satu tumbang lagi dan ternyata Daybot berhasil mendapatkan Redface bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ pun sudah menyisakan satu pemain mereka saja. Last man standing dengan 6 elimination sudah dikumpulkan sejauh ini oleh tim RRQ. Dan di arah lain FaZe Clan lagi-lagi bakal menghadapi Eagle Esports. Dan granat dari Tony K benar-benar on point. Satu kembali tumbang dan Namshin yang akan bergerak juga akan ditahan oleh dua pemain FaZe Clan. Tony K dan juga Corpay siap menahan pergerakan dari dua player Eagle Esports. Bahkan Tony K keluar dari zonanya mengambil sebuah lower ground tipis di pinggir jalan. Ada tembakan dari sebelah kiri menuju ke arah Tony K. Tapi Tony K masih cukup aman sejauh ini. Sudah mulai bangkit jump shoot. Masih bisa dihindari namun Tony K juga tertumbangkan begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Chopper masih ada upaya penyelamatan atau tidak, ternyata tidak diselamatkan karena DPS dari Blue Zone yang kelima sudah lumayan menyakitkan. Ya udah terlalu sakit dan Corpay langsung meninggalkan Eagle Esports di belakang sana. Nice try buat NFT karena tadi sudah dipulangkan juga. Dan EVOS kali ini masih survive di sisi yang lain. Infinity mendapatkan sebuah tempat yang enak banget untuk menjegal pergerakan dari V Gaming di depan sana. Ditembakin terus-menerus Logan. Dengan kali 3 M4 bisa mendapatkan nyawa satu persatu. Dari arah lain V Gaming pun juga harus dipulangkan. Infinity kali ini yang harus berhadapan dengan EVOS berada di bagian tebing-tebing lemparan utilities demi lemparan. Terus meleduk ke arah depan Mela. Begitu low darahnya dan lemparan granat berikutnya mungkin akan cukup menyakitkan. KF harus sedikit retreat, tarik mundur dulu dan gak bakal terlalu terburu-buru. Betul, ini EVOS bakal menurunkan tempo mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ini kalau kita lihat dari zona yang sekarang ya, harusnya chicken buat 4 falls. Harusnya kalau mereka bisa mempertahankan kompon mereka dengan kokoh, mereka bisa mendapatkan WBCD untuk di game ketiga atau Sunhawk kedua di hari ini. Sementara kalau kita berpindah menuju ke arah pinggir sungai di mana FaZe Clan yang masih tertahan, mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi di bagian kanan bakal ditahan oleh dua pemain dari Vampire. Ya, masih ada penjagaan juga dari Two Stops kali ini dengan juga Fluket yang akan berusaha melakukan penyeberangan lewat air. Nggak bisa, Brody. Nggak bisa, bos. Nggak semudah itu, Brody. Itu kan air ya kan, bakal langsung ditembak begitu saja. Dan dari celah tipis, Fluket pun terkena tembakan yang cukup dalam dan Infinity ini dia sudah mulai maju ke arah depan.
mendapatkan satu Gatot nih, harus tumbang begitu saja. Begitu tajam, tembakan dari seorang Microboy dan Laser masih berusaha berupaya untuk melakukan backup terhadap teman-temannya. Tapi Microboy tertangkap di belakang sana. 3 player dari Infinity sudah tumbang, berarti menyisakan satu saja di belakang Nuzi. Betul, tinggal Nuzi dan harusnya Microboy masih bisa diselamatkan. Timingnya bakal tepat tapi Blue Zone sudah mulai bergerak. Mereka tidak bisa menahan terlalu lama di bagian ini. Di arah lain dari Vampire, satu pemain berhasil nyebrang dan berhasil mematahkan beberapa rotasi dari tim di sekitar mereka. Microboy masih dalam proses melakukan healing dan berhasil rupanya. Dengan edge kit yang dia punya, bergerak perlahan demi perlahan untuk masuk ke dalam zona. Tinggal sedikit lagi tapi ternyata dari Fortifalls ada trading yang terjadi. One tukar satu. What the hell? Ngomong apa gua? Ya, satu tukar satu maksud gua. 1-for-1 situation tadi untuk trade knock yang terjadi. Bahkan dari Stun mulai membersihkan area kanan mereka, menembak menuju ke arah EVOS. Microboy dipulangkan ke arah lobby. KF yang tersisa dari EVOS saat ini the last man standing. Stun? Hah? Kukira kertas ternyata batu. Masih bisa gerak. Itu tipis banget. What? Itu bener-bener pixel HP. Bener-bener alot sesuai dengan namanya, Stun. Oh, gila, ini berkali-kali Stone selalu memberikan one man show yang amazing banget. Dan gue agak sedikit terkejut dengan pergerakan yang dilakukan KF. Masih bisa bertahan juga kali ini. Mungkin KF udah gak punya healingan lagi karena kita lihat HP-nya sudah mulai ping. Dan Stone yang masih bergerak di bagian lower ground sudah mulai menembak. Tapi berhasil di-take down oleh seorang KF. KF Esport kayaknya kali ini lagi bermain dan UMP yang sudah dipegang tapi KF sudah gak punya healing kit sama sekali. Stone akan menjadi duri dalam daging, nampaknya sudah mulai bergerak juga ke arah depan dan lontaran granat dari pemburu Miss the Nades ke arah depan. Stone masih terus berdansa juga mengiringi dengan blue zone yang ada, tapi pemburu sangat aware dengan keberadaan dari KF. Betul, ini udah nggak bisa gerak kemana-mana lagi sih. Kayaknya healing juga udah terbatas deh si KF-nya. Udah nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak. Mereka di-press dari berbagai sisi juga. Ini bakal merepotkan untuk pergerakan dari seorang KF. Dan Stun melihat satu pemain langsung ditembak begitu aja. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Satu lolos target dari seorang Stun. Bahkan KF masih bisa berdiri dengan kokoh front shoot yang gagal karena backup fire dari Fortifalls begitu cepat. Kacang susu pun termakan oleh Blue Zone kali ini. Tinggal 3 tim yang tersisa. Fortifalls bertahan dengan 2 player aktif karena satu pemain dari Infinity masih melakukan healing. Close combat dan Stun pun rata. Fortifalls masih bisa berdiri dengan 3 pemain mereka. Wah, gila. Dan ternyata Waduh. Nuzi mendapatkan warisan healing dari teman-temannya dan berhasil 14 cuy. survive. Dia berhasil survive dan ini gua deja vu. Kemarin Logan, hari ini Nuzi. Lihat muka dari Nuzi, santuy aja ya kan. Healing. Ini adalah pandu ketika lagi nggak kerja sama Raditya Dika. Udah bener-bener nyantai banget Nuzinya sebagai teman dari Raditya Dika tentunya ya. Dan Fortifalls kayaknya udah dipastikan mereka mendapatkan WWCD karena Nuzi nggak akan bergerak masuk ke dalam zona. Hanya tinggal mengamankan dan berusaha semaksimal mungkin dengan healing yang dia punya saat ini. Tinggal berapa healing? 10, masih ada 10 edge kit yang dipunya sama Nuzi. Gila, warisan teman-temannya banyak banget ternyata ya. Jarang-jarang gue ngeliat masih ada double digit 8 kit di circle terakhir. Dan ya ini dia akhir dari Sunhawk lagi-lagi. Deja vu terjadi seperti kemarin ketika BTR dapetin WWCD. Pas WWCD BTR dapetin itu si Logan yang healing di belakang. Tapi jauh banget di camp alpha healingnya. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Hashtag 2 bang. Nggak mungkin hashtag 1 bang. Udah di bagian luar 3 lawan 1. Udah bang, tapi nice try sih. Ya. Nice try karena ingin memaksimalkan healing yang dia punya. Lihat mukanya senyum aja, Ya udah. seneng banget. Congratulations untuk Fortifalls, winner chicken dinner di game ketiga dengan 4 elimination yang dikumpulkan. 2 dari Bamburu dan 2 dari Epi. Betul sekali, 4 elimination. Ya wajar sih karena dia nggak kemana-mana kan. Dia cuman stay aja di rumah-rumah yang dia milih.